setiap kami. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sama-sama katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, janganlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, sekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, janganlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu Roh Kudus-Mu hadir memenuhi setiap kami. Datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhilah setiap hati kami. Penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, janganlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, janganlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu. Nikmati hadirat-Mu, janganlah seluruh hidupku. Bersekutu denganmu. Bawa kami untuk mulai bersama Tuhan. Kami rindu hari ini, pada pagi hari ini, kami dipenuhi oleh kehadiran-Mu, kami dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Seluruh hidupku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu.
Engkau telah mati, Engkau telah bangkit daripada pagi hari Engkau naik ke surga Tuhan untuk menyiapkan tempat bagi kita yang percaya kepada-Mu Yesus. Sungguh mengucap syukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di rumah-Mu Tuhan untuk kami dapat memuji memuliakan nama-Mu bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan kami serahkan jalannya ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan. Biar bersama-sama kami dapat memuji memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita, penuh sorak-sorai, dan Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kiranya Tuhan doanya yang jauh dan sempurna kami alaskannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. You
Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga. Inilah kami Tuhan, dengan segala kerinduan kami, Allah berserah bagi kepadamu, peduli setiap kami. Roh Kudus, penuhi hamba. Sekali lagi Roh Kudus, inilah hamba-Mu. Datanglah
Ya Roh Kudus, urapilah setiap kami, urapi setiap kami sekarang ini dengan api Roh-Mu.
Biarlah setiap firman-Mu yang hadir dalam kehidupan kami Tuhan boleh benar-benar bertumbuh dan boleh benar-benar kami jalani dalam hari-hari kami. Boleh terlihat di orang luar sana Tuhan, firman Tuhan yang hidup dalam kehidupan kami sungguh hidup. Terima kasih Tuhan. Berkati, urapi hamba-Mu, kepala kami yang akan memberikan firman-Mu, pengurapan kuasa Roh Kudus ada untuk hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapakku, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Firman Tuhan sekali lagi dengan tema hal-hal yang indah atau perkara-perkara yang indah di balik atau dalam suasana kenaikan Yesus ke surga. Ya, ayat 9 Kisah Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan sama Tuhan, ayat 9 dimulai dengan kata atau kalimat sesudah ia mengatakan demikian, baru terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Waktu Tuhan Yesus mengatakan apa, Saudara? Tentunya adanya ayat 9, sebelumnya ada ayat 8. Ya, kita lihat ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia. Jadi kalimat terakhir, ucapan Yesus terakhir di tengah-tengah murid-murid, bahkan menurut pelajaran Alkitab ada kurang lebih 500 orang ya yang ada di sekitar Yesus pada waktu itu. Waktu dia naik ke surga itu kurang lebih disaksikan oleh 500 pasang mata, Saudara. Jadi ucapan terakhir Yesus sebelum dia terangkat ke surga ya ayat 8 itu. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh dunia dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Berulang-ulang kali saya juga sampaikan kepada jemaat bahwa ada ayat juga berkata bahwa Yesus sendiri katakan ada lebih baiknya aku pergi. Ada lebih baiknya. Sebenarnya murid-murid itu senang ya dengan bersama Yesus mengadakan mujizat di depan mata kepala mereka. Yesus mengadakan mujizat, menolong orang, tapi Yesus tahu ya batas Yesus yang sebagai manusia. Dia memang adalah Tuhan 100%, tapi dia juga karena ada di tengah murid-muridnya, dia juga memposisikan dirinya sebagai manusia yang pernah lapar, yang pernah susah, yang pernah ya menangis ya, yang pernah haus dan sebagainya ya. Tetapi di balik itu Yesus tahu, sampai pernah Yesus berkata, ada lebih baiknya aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu tidak akan datang. Nah, makanya yang Yesus sampaikan di Kisah Rasul ayat 1 pasal 8 ini, sebelum Yesus terangkat ke surga, ucapan terakhir, kalimat terakhir yang Yesus ucapkan yaitu tentang janjinya. Sekalipun itu belum muncul, itu belum nyata, belum jadi satu realita dalam kehidupan murid-muridnya, sebab Yesus belum naik ke surga. Yesus sendiri juga sempat berkata, sebelum daripada itu ada ayat berkata, ada lebih baiknya aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, penolong itu gak datang. Jadi dengan kata lain, ada lebih baiknya Yesus naik ke surga, supaya waktu Yesus naik ke surga, penolong itu datang. Penolong itu siapa? Roh Kudus. Dan saya katakan beberapa kali kepada jemaat,
waktu Yesus ada di dunia ini selama 3,5 tahun, ya, setelah dia lahir 33,5 tahun dia hidup di dunia, 30 tahun ya, dan dia 3,5 tahun dia dengan pelayanan ilahinya. Setelah dia mati dan bangkit, masih ada 40 hari lagi bersama murid-muridnya, dan itu Yesus banyak mengadakan mujizat demi mujizat. Yang saya sering kali katakan, waktu dia sembuhkan Lazarus di kota Betania, yang gempar itu ya Betania dan sekitarnya. Yang lain-lain itu biasa-biasa aja, ya. Apalagi zaman itu dunia komunikasi belum seperti sekarang, ya. Hari ini terjadi detik yang sama, menit yang sama, kita sudah bisa lihat di Jakarta, di Amerika, di mana. Saya beberapa kali lihat orang meninggal, ya, yang biasa di Grand Haven dan sebagainya. Itu ya karena orang kaya, jadi ada keluarga di Amerika, di Kanada, di Australia. Jadi waktu itu mereka video call. Area pelayanan Yesus itu, area karya kuasa Roh Kudus itu lebih. Ya, saya katakan Roh Kudus kalau bekerja dengan peristiwa yang sama, menyembuhkan orang sakit di sini, di Surabaya, dalam detik yang sama bisa juga terjadi di Australia, Amerika, terjadi di seluruh dunia, bisa pada saat yang sama, pada detik yang sama. Bahwa Roh Kudus itu ada di mana-mana, ya. Tapi waktu zaman Yesus itu, karena dia memang adalah Allah, tapi di tengah manusia, dia hidup sebagai manusia. Dia sempat merasakan apa yang kamu rasakan, aku juga rasakan, gitu ya. Jadi kalau Yesus adakan mujizat di sini, ya tentu cuma di sini dan sekitar situ aja yang mungkin bisa tercengang-cengang, ya. Tapi yang agak jauh-jauh sana biasa-biasa aja. Tapi waktu Yesus naik ke surga dan Roh Kudus itu datang, penolong itu datang, waktu dia bekerja menyembuhkan orang sakit, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, itu bisa terjadi dalam waktu yang sama, detik yang sama, di tempat yang berbeda-beda. Itu cara Roh Kudus. Makanya ada baiknya kata Yesus, aku pergi. Sekalipun mungkin murid-murid merasa kehilangan sesuatu yang ia tidak terlalu lama, masih 3,5 tahun aja dalam pelayanan Yesus bersama mereka, banyak mengalami mujizat di depan mata kepala sendiri. Di saat orang mengikuti Yesus sekian banyak, ya 5.000 orang laki-laki aja. Murid-murid sampai bingung, Tuhan sampai sini sudah mau sore, sudah mau maghrib, kasih suruh pulang aja, nanti mereka mau makan apa? Kasihan. Yesus katakan, ada apa? Kamu ada apa sih kok? Cuma tidak ada apa-apa tuh, cuma ada ini, ada anak yang penjual 2 ekor ikan dan 5 ketur roti, bawa itu ke sini. Yesus berdoa dan dia pecah-pecahkan roti dan bagi-bagi mereka sampai kenyang 5.000 orang laki-laki saja yang dihitung. Ya, belum yang perempuan, belum yang anak-anak. Mungkin waktu di sekolah kita diajar kemungkinan bisa 15-20.000 orang. Cuma dengan 2 ekor ikan 5 ketur roti. Murid-murid lihat itu. Sampai mereka buktikan dan saksikan, dan setelah semua kenyang, Yesus suruh kumpul, ya, sisa-sisa yang berserakan di taman, di lapangan itu mungkin, ya, disuruh kumpul. Terkumpulnya 12 bakul. Yang sering kali saya katakan, kok Tuhan, kok cuma 50 bakul sekali benake gitu, atau ya 10 aja lah. Tapi kenapa harus 12? Karena memang Tuhan semua menyatakan kepada muridnya satu demi satu. Dengan mata kepala 12 murid sudah. Ya, jadi mereka bisa tahu, bisa pasti, bisa amenkan. Tapi waktu itu terjadi di peristiwa sekitar itu. Kalau yang mungkin agak jauh-jauh dari daerah itu ya biasa-biasa aja. Tapi waktu Roh Kudus turun, Yesus naik ke surga, dan hari kemudian kata firman Allah, dan cara kerja Roh Kudus itu lebih skop, area kerjanya itu lebih luas, saudara. Yang saya katakan bisa adakan mujizat yang sama. Yang buta bisa melihat terjadi saat detik ini di sini,
bisa detik yang sama di mana-mana seluruh dunia. Itu bisa dengan cara Roh Kudus bekerja. Nah, puji Tuhan. Dan kita lihat yang murid-murid alami pada waktu itu, ya, yaitu janji. Waktu itu berangkat ke surga, murid-murid dan orang-orang 500 pasang mata melihat, rasanya sedih. Mungkin kalau ada lagu Vaya con Dios waktu itu sudah ada mungkin ya. Vaya con Dios my darling. Wah, itu lagu-lagu perpisahan gitu ya. Orang mungkin pada tangis semua sudah. Tetapi puji Tuhan, ada 2 orang yang diperkirakan Musa dan Elia, ya, dan mereka katakan dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali. Itu penghiburan, saudara. Sekalipun Yesus sedang terangkat ke surga, rupanya 2 saksi ini sudah tahu akan janji itu satu saat aku naik ke surga untuk duduk sebelah kanan Allah Bapa sambil menyediakan tempat bagi kamu. Kalau tempat itu sudah tersedia, aku akan kembali lagi untuk kedua kali menjemput kamu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu akan berada. Nah, waktu murid Yesus terangkat ke surga, dan biasanya ada kadang pengalaman-pengalaman indah itu ada kadang tertutup dengan rasa sedih, rasa duka, ya, duka cita, kesusahan, merasa kehilangan. Mungkin murid-murid dan orang-orang 500 orang itu hilang, ya, mungkin sempat tahu ada janji Tuhan, tapi mereka lupa karena dengan pergumulan yang begitu berat. Tapi puji Tuhan, ada Musa dan Elia sebagai saksi, dan mereka katakan, kenapa? Kok kamu lihat memandang ke langit kok sampai kayak sedih gitu? Nggak usah. Sebab dia yang naik ke surga ini satu kali dia akan datang, ya, akan kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia naik ke surga. Artinya waktu Yesus naik ke surga diliputi dengan awan kemuliaan. Nah, nanti waktu dia akan datang kedua kali juga seperti itu, saudara. Ya, malah firman katakan semua mata akan memandang. Dulu 500 pasang mata, saudara, waktu Yesus naik ke surga. Nah, sekarang penduduk dunia sudah nggak tahu 8 atau sudah 9 miliar, saudara. Ya, itu nanti waktu Yesus datang semua mata memandang. 9 miliar pasang mata akan memandang. Tapi itulah nubuatan atau janji firman Allah. Waktu zaman 2000 lebih tahun lalu, baru yang disikirkan 5, ya, dan akhirnya di zaman sekarang dengan menjelang kedatangan kedua kali dengan kecanggihan teknologi sudah bisa melalui layar TV, melalui medsos, melalui handphone saudara bisa lihat Yesus turun di Yerusalem, datang kedua kali ke dunia ini. Semua mata memandang. Dia tidak memandang dia turun dari surga, ya, tanpa sadar. Memang teknologi, kecanggihan teknologi lama-lama berkembang, dan itu kan bisa dilihat peristiwa, ya, seperti siaran langsung seluruh dunia, dan semua mata akan memandang. Bapak Ibu Saudara, itu satu penghiburan pertama, ya. Dan kita akan lihat beberapa yang saya katakan tadi, ada beberapa hal keindahan, ya, beberapa yang indah-indah yang terjadi dalam suasana kenaikan ke surga. Namun di sini ada beberapa catatan saya catat. Sebenarnya mau taruh di slide di komputer, tapi saya lihat juga ini monitor ini kayaknya sudah nggak bisa dibaca, ya. Jadi ya minta maaf, ya. Dan saat Yesus naik terangkat ke surga, saat dimana Tuhan Yesus terpisah dari murid-muridnya, orang di sekitar Yesus pada saat itu, dan itu kata firman harus terjadi. Sekalipun mungkin murid-murid susah, ya, mereka sedih, tapi itu harus terjadi. Sebab jauh sebenarnya, saya katakan Yesus sudah sempat berkata, ada baiknya aku pergi, supaya kalau aku pergi penolong itu akan datang.
Kalau aku tidak pergi, kalau aku tidak naik ke surga, penolong itu tidak akan datang. Jadi Yesus tahu persis apa yang menjadi kebutuhan murid-murid pada zaman itu. Ya, butuh pertolongan, butuh mujizat, butuh penyertaan Tuhan. Sekalipun ya bersama dengan 3,5 tahun mereka sudah merasa puas dengan itu, tetapi kalau Roh Kudus yang beserta dimanapun sudah tidak bisa dibatasi dengan tembok, dengan pagar-pagar besi sekalipun, bahkan tidak sanggup lubang kubur tidak mampu menahan. Kalau Yesus mau bangkit, dia bangkit saudara. Ya, sekalipun ada kuburan tentara Romawi yang sudah ditutup dengan batu dan disegel oleh kerajaan Romawi waktu itu, yang tidak bisa disentuh aja jangan, tidak boleh, apalagi mau dibuka. Tapi terbukti terbuka sendiri sudah. Jadi kuasa maut, kematian, kuasa kubur tidak akan mampu menahan kekuatan kuasanya Tuhan. Makanya kita bersyukur, kita bangga ya dengan kita punya Yesus, puji Tuhan. Yang selanjutnya kita lihat Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati saat dia sedang mengenakan tubuh kebangkitan. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, dia dengan keadaan tubuh manusia sudah. Sampai dia lapar, dia haus, dia menjerit, Eli Eli lama sabachthani, Bapakku ya, kenapa engkau tinggalkan aku? Ya, karena memang merasa sebab dia jalani dengan keadaan manusia, dengan maksud supaya Yesus juga ingin ikut merasakan bagaimana ya manusia itu terbelenggu dalam keadaan dosa. Yesusnya berdosa, tetapi dia dijadikan dosa supaya dia ikut merasakan ya bagaimana itu kalau manusia itu terikat dengan dosa dan menuju kepada kebinasaan. Waduh, itu dia ingin tahu, dia ingin rasakan gitu. Tapi waktu dia mati, itu manusianya pada bilang, cari ini kok Tuhan, cari ini kok Gusti, buktinya kok mati. Ya, ini memang dia memang waktu itu dengan keadaan manusianya Yesus, dia terbukti juga di tombak lambungnya dan mengalir air dan darah, dan di situ mati, dikuburkan. Nah, waktu dia ada di dalam kubur, tubuhnya berubah. Yang manusia sudah masih mulai dari kayu salib, dia sudah katakan tetelestai, artinya sudah selesai. Jadi tugas ilahinya sebagai manusia untuk menyelamatkan manusia, dia harus jadi berdosa, dan berdosa rela dijadikan dosa. Dia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin dan kebenaran Allah diperkaya dengan kebenaran Allah. Itu semua Yesus lakukan. Tapi sampai di lubang kubur dan tutup, dia berubah jadi tubuh kemuliaan, tubuh ilahi. Makanya lubang kubur pun sanggup ya dibuka, dilepas, dan kain kafan yang mengikat Yesus, yang membelenggu Yesus itu terlepas semua, ya tertata rapi di sana ya. Tapi kata Alkitab ada kain peluh itu penutup kepala, sini kain kafan lilit ada penutup kepala, ya itu ada kain kafan penutup kepala sudah tertata rapi, tapi kain kafannya terorak-orak, terbuat tak karuan. Itu banyak membuktikan itu juga satu pemahaman buat saudara dan saudara. Yesus adalah kepala gereja, ya. Dia adalah kepala, dan kain peluh itu sudah terlipat rapi, tertata rapi. Tetapi kain kafan yang melilit tubuh Yesus itu berbicara tentang melilit anggota tubuh Kristus, tangan, kaki dan sebagainya. Itu kami ada di BAMAK ya, badan musyawarah antar gereja, ada FKUB, ada beda tapi mesra. Kami kumpul dengan Pak Kiai itu beda tapi mesra. Pak Kiai itu kalau ketemu senang ambung-ambungan juga, cium-ciuman. Ya, makanya cepat. Jadi ada persekutuan di Surabaya ini beda tapi mesra. Kita berbeda memang, tapi
hubungannya mesra. Ya seperti itu. Ya karena memang untuk mempersatukan gereja Tuhan yang rupanya masih acak-acakan. Itu digambarkan dengan seperti kain kafan yang meliti Yesus yang masih berserakan di kuburannya Yesus. Yang tersusun rapi, lipat rapi itu kain peluh penutup kepala. Tugas Yesus sebagai kepala gereja sudah selesai. Sekarang tinggal urusan gereja-gereja, di mana harus bisa bersatu, di mana kain kafan itu harus tersusun rapi. Nah, sekarang tugas kita semua, ya. Tapi saya katakan di surga ada Bamak, ada di kalangan Pentekoste ada PGPI, terus ada gereja-gereja di Katolik ada KWI, di gereja Protestan ada PGI. Itu wadah-wadah yang tujuannya mempersatukan gereja tanpa memandang kamu dari gereja mana. Ku tak pandang kau dari gereja mana. Yang penting berdiri atas kebenaran firman Allah. Kita ini benar, ya. Dan saya bangga dengan semboyannya orang Manado. Di mana-mana orang semua bersaudara. Kalau sudah mau turun ke Manado di bandara, dari pesawat, bandara itu Samratulangi atapnya ya, atap kantor bandara itu, terminal bandara itu ada tulis, ada juga Sitong Tumau Tong. Itu tulisan besar. Kalau dari pesawat kelihatan. Artinya manusia hidup memanusiakan manusia. Ya, jadi Sitong Tumau Tong. Manusia hidup untuk memanusiakan manusia. Itu bagus ya. Tapi di sebelah sana juga ada ditulis seperti itu. Torang semua basudara. Jadi semua orang pokoknya mau dari Batak, mau dari Jawa, dari Kupang, dari China, dari mana, orang semua bersaudara. Makanya puji Tuhan, wisata Manado sekarang terbuka, apalagi untuk orang Tionghoa, terbuka untuk China, dan banyak sekali datang. Karena memang punya moto itu. Jadi semua, makanya kalau orang sudah ke Manado rasanya mau pulang berat. Berapa teman orang Jawa di sini, betul memanusiakan manusia gitu. Jadi siapapun enggak anggap kamu pejabat, kamu tukang becak, kamu pemulung, enggak ada di sana. Rasanya sama saja. Makanya kalau waktu saya di sini bingung, apalagi Roy Tukali ya. Orang Madura, rujak deh. Tante. Oh, Bob di jalur tante enggak ke. Rujak. Tante. Beli rujak tante. Jangan bilang tante di sini. Saya enggak ngerti. Bob. Tahu. Karena memang salah. Jadi misalnya sore-sore gitu ya, kita mau lewat jalan. Ada om, ada tante, ada opa, oma, atau siapa dia. Rumahnya kan halamannya panjang-panjang. Kira-kira 30-50 meter. Setiap lewat, tante, kenal nggak kenal? Om, iya. Ya ini tadi, iya. Jadi sapaan itu makanya waktu saya datang Surabaya, pertama kaget gitu. Orangnya cuek aja. Kenal sana. Sampai yang pada saya saksikan, saya dulu waktu masuk ke pertama kita akan lihat beberapa hal yang menarik, yang indah, yang saya katakan tadi di sekitar kenaikan Yesus ke surga. Mungkin saya tampilkan di slide Lukas pasal 9 ayat 51 sampai 52. Lukas 9:51 terjadi di dalam rencana Tuhan. Lukas 9 ayat 51. Ketika hampir genap waktunya Yesus diangkat ke surga, ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dari mana? Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu
baginya. Tolong ayat yang satu lagi, boleh ayat yang satu. Ya, ketika hampir genap waktunya, Yesus terangkat, dia angkat ke surga. Ia mengarahkan pandangan. Ketika hampir, jadi ketika saat waktunya sudah dekat Yesusnya ke surga, ada bagian-bagian yang murid-murid dipersiapkan waktu itu. Mungkin tempatnya atau suasananya atau gimana. Jadi tidak secara tiba-tiba kebetulan dia terendah. Kenaikan Yesus ke surga terjadi di dalam rencana Tuhan. Gak kebetulan ya. Oh wayahe ya, wes wayahe sudah ke surga ya sudah ya. Jadi itu seperti dianggap biasa-biasa. Tapi kalau sudah dalam satu rencana, dipersiapkan rancangan Allah itu dipersiapkan dan pada waktu ya, pada saat waktunya tiba, Yesus terangkat ya terangkat. Begitu juga waktu lahir. Kita tahu di Ibrani juga Firman katakan saat Maria mengandung 9 bulan sekian hari. Jadi sesuai dengan waktu. Ada sesuai dengan waktu, ya. Waktu kematian Yesus juga dalam rencana Allah. Yesus harus mati, sekalipun juga Tuhan Yesus sempat berkata, Tuhan Bapa kenapa Engkau tinggalkan aku? Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Wah. Tapi karena memang sudah waktunya Tuhan, waktunya Bapa di surga, itu terjadi. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan Yesus itu semua dalam rancangan Allah. Dan begitu juga saya dan saudara. Dalam persoalan, dalam permasalahan sering kali saya ingatkan, apapun yang kita alami semua, sebab Allah itu maha tahu, saudara. Kalau Tuhan juga gak izinkan, mau dia apa-apakan aja, gak bisa. Ya. Tapi kalau bisa Tuhan mengizinkan, ada kali juga kita gak mau, kita menolak atau sebagainya. Tetapi sudah waktunya Tuhan izinkan terjadi, ya terjadi. Sebagai prosesnya Tuhan. Nah itu yang ya saya katakan, saya bisa katakan juga hal-hal yang indah, saudara. Jadi semua yang tidak ada yang kebetulan, semua yang tidak ada yang amburadul. Cara kerja Allah itu ya terencana, saudara. Ya, terprogram. Sekalipun ada kalanya program Allah itu, rencana Allah itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi makanya selalu juga saya berdoa dan saya ajarkan jemaat berdoa untuk segala sesuatu di akhir doa, Tuhan, inilah permohonanku, inilah permohonan permintaanku, tapi biarlah jadi seturut kehendak Tuhan. Sebab kalau kita mau kepengen ini, kepengen itu, kemaunya kita, saudara. Tapi di saat itu tidak terwujud, kadang-kadang kita bisa kecewa. Tapi biarlah segala sesuatu terjadi sesuai apa yang Tuhan inginkan, sesuai dengan rencana Tuhan. Waktu dan rencana Tuhan itu penting, saudara. Karena kita tidak sabar dengan waktu. Apalagi rencana Tuhan karena bertolak belakang dengan apa yang kita mau. Oh, rasanya sakit, saudara. Tapi kalau sudah diawali dengan Tuhan, inilah doaku, inilah permohonanku, tapi biarlah jadi seturut kehendak Tuhan. Jangankan saya dan saudara, Yesus, anak Allah satu-satunya. Apapun yang terjadi itu bukan maunya Tuhan, maunya Yesus. Sampai dia katakan, mengapa ya engkau tinggalkan? Rasanya dia sudah kehilangan, sudah ditinggalkan Bapa di surga. Padahal sebenarnya enggak. Dia alami dengan manusianya Yesus. Tapi puji Tuhan, ada kalanya Yesus berkata, aku izinkan ini supaya nama Tuhan dipermuliakan. Waktu murid-murid ketemu orang yang lahir buta, waktu lahir buta, orang murid tua, kalau begini salahnya siapa yang salah, Tuhan? Orang tuanya atau anak ini yang salah? Kasihan sampai lahir buta sampai sekarang, siapa yang salah? Kata gak ada yang salah, gak ada. Cuma biarlah dibalik semuanya indah ya yang terjadi di sekitar kenaikan Yesus. Yohanes 6 ayat 62. Ya.
Dan bagaimanakah jika kamu lihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Saya garis bawahi ayat ini. Yesus naik ke surga adalah tempat di mana sebelumnya dia ada di sana. Jadi tempat yang penuh kenangan. Kalau di Surabaya ini ada kopi kenangan. Kalau Yesus naik ke surga itu semua sesuatu yang gak asing. Sebab sebelum itu dia sudah dari sana. Bukan saja dia naik ke surga pemilik, dia pencipta sudah. Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, surga dan isinya, sampai di bawah bumi pun dalam penguasaan Tuhan. Jadi kalau Yesus naik ke surga itu bukan sesuatu yang baru. Makanya seringkali saya gambarkan, ada banyak ya puji Tuhan, terbukti juga ada ya dia anggap nabi besar, ya nabi besar, tapi terbukti masih juga minta didoakan. Tolong ya doa yo, ben aku ke keluargaku selamat yo. Tapi Yesus dia bisa bicara, dia bisa cerita tentang surga. Di rumah Bapakku banyaklah tempat. Surga itu begini. Kita bisa amenkan, sebab sebelum dia lahir, sebelum dia memang sudah dari surga. Waktu dia naik ke surga, dia kembali ke tempat di mana dia sebelumnya ada. Jadi daerah ya kenangan, kota kenangan bagi Yesus, surga itu. Jadi kalau dia selama 3,5 tahun berbicara tentang surga, tentang keselamatan masuk surga, wah, kalau kita nggak percaya ya kebacut. Nah, kalau Pak Teguh cerita saya tentang Benowo, Tandes, Manuan, apalagi dia bisa cerita tentang kenangan waktu ada di surga, dia begini, ya, sampai dia tahu di rumah Bapakku banyak tempat. Dia tahu persis itu, sebab dia memang sudah dari sana, ya. Bercerita tentang keselamatan masuk surga, kita percaya, sebab dia yang bercerita memang sudah dari sana. Tapi ada juga yang memang belum tahu persis, makanya ya jaluk di donakno, ya. Doakan ya biar aku juga selamat, biar keluargaku. Karena memang sampai sekarang juga nggak tahu apa iya apa enggak, sudah di surga apa enggak ngerti juga. Itu urusan Tuhan, ya. Ya, yang ketiga, Markus 16 ayat 19. Hal-hal yang indah di balik kenakan Yesus. Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah, atau tempat terhormat yang sangat didambah-dambakan. Markus 16 ayat 19. Markus 16 ayat 19. Ya, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ini pengalaman hal-hal yang ini. Jadi Yesus ada di tempat terhormat yang tentu kita sendiri juga sangat dambakan tempat itu. Jadi perkara-perkara yang indah di balik kenaikan Yesus ke surga, ya. Pertama tadi kita sudah lihat keindahan pertama kita sudah lihat. Kenaikan ke surga menurut waktu dan kehendak Allah terjadi di dalam rencana Tuhan. Yang pertama, ya. Yang kedua, Yesus naik ke surga itu dia naik kembali ke tempat di mana dia pernah berada. Jadi tempat yang penuh kenangan. Jadi perkara yang indah lagi, ya, yang bisa kita boleh alami bersama dengan Tuhan. Yang ketiga tadi, Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Itu ada di tempat terhormat yang sangat kita juga dambakan. Di akhir hidup kita nanti biar kita ada juga di sebelah kanan Allah Bapa, ya. Kita ada di tempat di mana Yesus berada, ya. Dan keindahan-keindahan yang kita bisa rasakan tadi itu pengalaman yang kita akan nanti alami. Tetapi di dunia ini ada satu pengalaman yang ya kita juga di sebelah kanan Allah, suatu tempat yang penuh kenangan dan sebagainya. Kita dulu dilengkapi dengan Kisah 1 ayat 8. Itu janji yang paling indah dari kita, ya. Kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Waktu kapan? Waktu kita bersekutu dengan Tuhan, ya. Roh Kudus turun seperti murid-murid di Hotel Yerusalem.
katanya ada 120 murid waktu itu ya, ada 120 orang yang ada lidah-lidah api yang melayang-layang atas kepala mereka, berbicara tentang Roh Kudus yang sedang bekerja. Begitu juga saya dan saudara. Puji Tuhan. Tuhan berkati kita semua, Tuhan berkati firman-Nya, dan saya undang pemain musik Solider Singer untuk paling dekat kita menentukan firman Allah. Di sini Roh Kudus ku mengasihimu, kau lembut, kau manis, Allah penghiburku, menolongku di Kudus Bapa. Sekali lagi dari awal katakan Roh Kudus, kau hadir di sini. Amin. Oh, haleluya. Mengasihimu, kau lembut, kau manis, kau penghiburku, menolongku di Kudus Bapa. Katakan buka hati.
biasa. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi yang indah ini. Dengan gamblang Bapa Gembala telah menerangkan kepada kita, kami perlu Roh Kudus, kami perlu Engkau Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus hidup kami tidak akan terarah. Terima kasih sehingga kami boleh mengerti akan rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kami selanjutnya. Ada sesuatu rencana yang luar biasa. Tuhan telah menyediakan sabda yang luar biasa pada pagi hari ini, bisa menguatkan setiap hati kami yang hadir pada pagi hari ini. Berkati Ibu Gembala beserta seluruh pastori, anak cucunya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, teristimewa Song Leader Singer, pemain musik yang telah membawakan kita di dalam satu urapan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Biar tetap Roh Kudus ada dalam kehidupan hati kami masing-masing, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, pakai setiap anak muda di tempat ini untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi saksi di mana mereka berada. Terima kasih Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini Tuhan berkati semua. Yang hadir pada pagi hari ini ada satu sukacita yang luar biasa karena Roh Kudus ada dalam hati kami semua. Terima kasih Tuhan, setelah lagi kami akan memberikan sesuatu untuk Tuhan. Tuhan pakai tangan kami untuk memberikan buat kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan terima kasih kami berdoa. Haleluya. Terima kasih, segala puji dan syukur bagi Tuhan. Kau bersyukur Kau sudah menolong jalannya ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, pujian penyembahan sudah naik di hadapan hadirat Tuhan, sudah menyenangkan hati Tuhan, sudah mengharumkan hadirat-Mu. Engkau berkati semua yang sudah melayani, baik song leader, para singer, pemain musik yang menangani LED proyektor, bahkan juga penerangan listrik,
sound system, penerima tamu, semua yang sudah melayani, petugas kolektan. Engkau berkati mereka semua Tuhan. Engkau berkati, tambah-tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu, kuasa-Mu dan sukacita-Mu dalam melayani Tuhan. Biar senantiasa mewarnai setiap kehidupan mereka dan segala pergumulan mereka Tuhan. Engkau beri jalan keluar. Makasih Bapa. Berdoa juga buat segala bentuk pengorbanan persembahan jemaat Tuhan, baik persembahan pertama, kedua yang mengembalikan milik Tuhan. Doa kami Kau berkati, Kau sumber segala berkat. Janji-Mu ya dan amin. Tuhan buka tingkap langit, pintu surga terbuka, berkat-berkat Tuhan terus tercurah dan tercurah dalam kehidupan umat-Mu secara jasmani maupun berkat-berkat rohani. Engkau lawat jamaah jemaat Tuhan dalam keadaan sakit, khususnya buat panasan Tuhan, kesehatan yang seringkali terganggu Tuhan, lawat jamaah, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami dalam doa biar Tuhan kerjakan sesuatu yang terindah, terbaik dalam kehidupan Pak Nasa dan di dalamnya diagukan semua yang ada dalam masalah rumah tangga, keluarga, menyangkut usaha, pekerjaan, mata pencarian, bahkan anak-anak kami yang sekolah, kuliah, yang ada di dalam persiapan untuk mengakhiri tahun pelajaran ini dan akan masuk di tahun pelajaran baru akan datang. Tuhan kiranya tolong jadikan semua berhasil, Tuhan buka jalan dan segala apa dikerjakan umat-Mu diberkati Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan Tuhan sepanjang minggu berjalan ini, khususnya baik di Nafira, Sangkakala, nanti ada doa kepenuhan Roh Kudus selama 10 hari yang Kau tolong mereka sudah masuk dalam jadwal, biar Kau mempersiapkan mereka dan urapan-Mu untuk melayani Tuhan dan jemaat Tuhan, biar dengan sukacita semangat untuk cari Tuhan, cari urapan-Mu dan dipulihkan, dikembalikan lagi. Oh, Roh Kudus itu menyertai dan memenuhi setiap langkah, setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Dan kami sadar Tuhan, tanpa Roh Kudus kami sia-sia, tanpa Roh Kudus kami tidak mampu untuk menghadapi keadaan kenyataan yang ada. Tapi kami perlu Tuhan, kami perlu Roh Kudus untuk terus membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan bersama-sama dengan Tuhan. Makasih Bapak. Yang kedua, persiapan retret tanggal 6, 7, 8 Juni akan datang di Pacet sana. Tuhan tolong baik tempat, waktu dan sudah disiapkan oleh panitia, biar semua boleh berjalan baik, acara demi acara boleh berjalan baik sampai selesai, dan kami boleh kembali lagi ke Surabaya dengan selamat daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih gereja-gereja, pekerjaan Tuhan. Hamba Bapak di mana saya berada, Tuhan tolong bangsa negara, kalau situasi kondisi dengan pemerintah kami hari-hari, khususnya juga ada isu-isu, ada virus TBC yang sedang melanda dunia, melanda Indonesia khususnya. Oh Tuhan, kami percaya Roh Kudus Tuhan Yesus, Engkau tabir datang sekali pagi pagi umat-umat-Mu dengan pagar kemuliaan Tuhan. Roh Kudus bekerja menjamah setiap yang sakit, sembuhkan virus-virus penyakit yang ada, kami tolak dalam nama Yesus. Biar semuanya mulai berlalu dan kami semua diberi kesehatan, kekuatan, nama Tuhan dipermuliakan. Pemerintah kami yang ada Tuhan tolong beri hikmat bijaksana mereka untuk menanggulangi keadaan yang terjadi pada hari-hari ini, supaya di dalamnya juga masyarakat Indonesia mengalami kemakmuran, kesejahteraan, ketenangan, bahkan keamanan di mana-mana tempat, dan Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Ini doa kami. Sebentar jemaat Tuhan akan pulang kembali ke tempat masing-masing. Tuhan tolong jauh dekat perjalanan, jalan kaki, yang kendaraan apa saja, sama-sama disertai Tuhan, dan pertemukan kami kembali lagi di acara-acara selanjutnya di dalam pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dosa kekurangan kelemahan kami, ampuni orang bersalah pada kami. Mari dan jemaat yang Yesus kasih, angkat kedua tanganmu dengan iman, arahkan di hadapan hadirat Allah dan pulanglah. Bawa berkat damai sejahtera, kasih karunia anugerah daripada Allah Bapa, keselamatan, perhatian, cinta kasih, kekuatan, kesehatan, dan kekuatan kuasa biru-biru Yesus, bahkan persekutuan Allah Bapa, Allah Roh Kudus menjadi bagian kami sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha Yesus kembali, sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan berkemenangan dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa terima kasih.